Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaki Arsyad dengan NPM 1905081006 dari Prodi D3 Arsitektur. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan tentang pengamatan, pengawaan, dan kebisingan pada rumah tinggal dari matkul Fisika Bangunan. Pengertian pengawaan. Pengertian pengawaan dibagi menjadi dua, yaitu pengawaan alami dan pengawaan buatan. Pengawaan alami adalah proses suplai udara segar pergantian udara ruangan dari luar ruangan tanpa bantuan peralatan mekanik. Sedangkan pengawaan buatan adalah terkait dengan sistem yang menyediakan pendinginan, pengontrolan kelembapan, dan penyaringan serta pemurnian udara. Mengapa sih pengawaan sangat penting dalam ruangan? Agar ruang-ruang di dalam bangunan terasa sejuk dan tidak gerah saat melakukan aktivitasnya, ruang-ruang yang memiliki penghawaan baik juga ataupun memiliki kelembapan udara cukup, sehingga kesehatan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, memiliki penghawaan yang cukup sama saja menghemat energi listrik yang diperlukan dalam penghawaan, seperti kipas angin dan lain-lain. Lokasi site. Lokasi site rumah saya berada di Jalan Rambutan, Jati Baru, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan. Luas bangunan rumah saya yaitu 400 meter persegi. Posisi rumah, depan menghadap selatan, belakang menghadap utara, kiri menghadap timur, kanan menghadap barat. Denah rumah. Ruang-ruangannya terdiri dari 1 teras depan, 2 ruang tamu, 3 ruang keluarga, 4 ada 5 kamar tidur, yaitu ruang tidur anak ada 3, ruang tidur utama ada 1, dan ruang tidur tamu ada 1. 5 ruang makan, 6 ruang dapur, 7 ruang cuci, 8 ruang santai, 9 kamar mandi, 10 gudang, 11 musola. Yang pertama saya amati adalah ruang tamu. Di sini saya pengamatan minggu pertama yaitu Senin 8 November 2021. Ruang tamu, keterangannya yaitu penghawaan yang masuk pada ruang tamu melalui bukaan pintu, jendela dan ventilasi. Terdapat bukaan yang dapat mengarahkan udara masuk ke dalam ruang selanjutnya. Ukuran bukaan, pintu memiliki tinggi 2,10 meter dan lebar 1,25 meter. Ventilasi memiliki tinggi 0,25 meter dan lebar 0,40 meter. Jendela memiliki tinggi 1,9 meter dan lebar 0,40 meter. Tabel analisis ruang tamu. Minggu pertama. Nama ruang yaitu ruang tamu. Ukuran ruang 3 meter x 3 meter. Aktivitas membuka pintu dan jendela. Ini lupa saya tambahkan, yaitu yang selanjutnya jumlah penghuni ada 1 orang. Jenis pakaian penghuni katun. Warna pakaian penghuni army. Suhu di sini saya mengamati dari jam 12, 13 sampai 14 dan jam 12 yaitu suhunya 28 derajat Celcius. Jam 13, jam 1 yaitu 30 derajat Celcius, dan jam 2 itu sama seperti jam 1. Penghawaan buatan tidak membutuhkan, udara masuk baik, matahari tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk. Ini adalah pengamatan minggu pertama Senin 8 November 2021. Dan ini pengamatan minggu kedua 15 November 2021. Nama ruangan masih sama, ruang tamu. Ukuran ruangan juga masih sama, 3 meter x 3 meter. Aktivitas sama, membuka pintu. Jumlah penghuni ada 4 orang. Dan jenis pakaian penghuni ada katun. Warna pakaian penghuni hitam, abu-abu, coklat, merah. Dan suhu pada jam 12 WIB itu mencapai 30 derajat Celcius. Pada jam 1 WIB mencapai 31 derajat Celcius, dan pada jam 2 W mencapai 31 derajat Celcius. Penghawaan buatan itu tidak membutuhkan, udara yang masuk baik, matahari sama seperti yang sebelumnya, tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk. Tabel analisis ruang tamu yang minggu ketiga yaitu pada Senin 22 November 2021. Nama ruangan masih sama, ruang tamu. Ukuran ruangan 3 meter x 3 meter sama. Aktivitas masih sama. Jumlah penghuni ada 1 orang. Jenis pakaian penghuni katun. Warna pakaian penghuni hitam. Suhu pada jam 12 yaitu mencapai 30 derajat Celcius. Jam 1 sampai 31 derajat Celcius dan jam 2 sampai 32 derajat Celcius.
Pengawaan buatan tidak membutuhkan. Udara yang masuk baik. Matahari sama seperti yang sebelumnya, tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk. Tabel analisa ruang tamu pada minggu keempat, yaitu Senin 29 November 2021. Nama ruangan masih sama, ruang tamu, ukuran masih sama, aktivitas masih sama, jumlah penghuni 1 orang, jenis pakaian katun, warna pakaian penghuni biru, dan suhunya mengalami perbedaan. Pada jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, pada jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, dan pada jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Pengawaan buatan itu tidak membutuhkan. Udara yang masuk baik. Cahaya matahari tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk. Dan ini adalah minggu yang terakhir, yaitu minggu kelima, Senin 6 Desember 2021. Jenis pengamatan masih sama. Nama ruangan ruang tamu, ukuran ruangan 3 meter x 3 meter, aktivitas membuka pintu, jumlah penghuni 1 orang, jenis pakaian penghuni katun, warna pakaian penghuni biru dongker, suhu pada jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, pada jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, pada jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Pengawaan buatan tidak membutuhkan. Udara yang masuk itu baik. Matahari, tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk. Baik, di sini saya akan masuk ke ruangan keluarga. Keterangannya yaitu penghawaan yang masuk pada ruang tengah melalui terusan dari sirkulasi angin arah ruang tamu yang masuk langsung ke ruang tengah. Bukan memiliki lebar 1,5 meter dan tinggi 2 meter. Tabel analisis ruang tengah minggu pertama, yaitu Senin 8 November 2021. Nama ruangan yaitu ruang tengah. Ukuran ruangan 6,40 meter x 5,40 meter. Aktivitas menonton TV dan berbicara. Jumlah penghuni ada 3 orang. Jenis pakaian penghuni katun, warna pakaian penghuni abu-abu merah. Suhu jam 12 mencapai 28 derajat Celcius, jam 1 mencapai 30 derajat Celcius, jam 2 sampai 30 derajat Celcius. Pengawaan buatan tidak membutuhkan. Udara yang masuk cukup. Matahari, ada cahaya matahari langsung yang masuk, yaitu dari atap genting kaca. Pengamatan pada minggu kedua, Senin 15 November 2021. Nama ruangan masih sama, ruang tengah. Ukuran ruangan masih sama, 6,40 meter kali 5,7 meter. Aktivitas menonton TV dan berbicara. Jumlah penghuni 5 orang. Jenis pakaian penghuni katun, warna pakaian penghuni abu-abu, merah, hitam, biru. Suhu pada jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, pada jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, pada jam 2 mencapai 31 derajat Celcius. Pengawaan buatan tidak dibutuhkan. Udara masuk cukup. Matahari, ada cahaya matahari langsung yang masuk. Baik, kita lanjut lagi. Pengamatan pada minggu 3. Yang hanya berbeda yaitu jumlah penghuni 2 orang, jenis pakaian penghuni yaitu katun, pakaian penghuni hitam merah. Suhu ruangan yaitu pada jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, pada jam 1 mencapai 30 derajat Celcius, pada jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Pengawaan buatan tidak membutuhkan. Udara yang masuk cukup. Matahari, ada cahaya matahari langsung yang masuk. Dan ini minggu keempat, ruangan tetap sama. Yang membedakan hanya ke suhu, yaitu suhunya jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Pengawaan tidak membutuhkan. Udara yang masuk cukup. Matahari, ada cahaya matahari yang langsung yang masuk. Minggu kelima yaitu masih sama. Ini adalah pengamatan minggu yang terakhir, Senin 6 Desember 2021, yaitu minggu kelima. Jenis ruangannya masih sama, ruang tengah. Hanya yang membedakan yaitu pakaian yang dipakai, yaitu warna pakaian penghuni yaitu hitam, biru dongker. Suhu pada jam 12 mencapai 30 derajat Celcius.
pada jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, pada jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Dan kita lanjut lagi, kamar tidur anak. Keterangan penghawaan yang masuk pada kamar tidur anak melalui bukaan jendela dan ventilasi. Terdapat bukaan yang dapat mengarah udara masuk ke ruangan selanjutnya. Ukuran bukaan yaitu jendela memiliki tinggi 2,2 meter dan 2,20 meter 2,20 meter dan lebar 0,4 meter. Ventilasi memiliki tinggi 0,25 meter dan lebar 0,1 meter. Tabel analisis kamar tidur anak minggu yang pertama yaitu nama ruangan kamar tidur anak, ukuran ruangan 3,2 meter dan lebar 2,9 meter, aktivitas membuka jendela, jumlah penghuni 1 orang, jenis pakaian katun, warna pakaian penghuni army, suhu jam 12 mencapai 28 derajat Celcius, pada jam 1 mencapai 30 derajat Celcius, pada jam 2 mencapai 30 derajat Celcius. Penghawaan tidak membutuhkan, udara yang masuk baik, matahari ada cahaya pantulan matahari langsung yang masuk. Pada minggu kedua itu masih sama saja, kamar tidur anak dengan jumlah penghuni 2 orang, aktivitas membuka jendela, jenis pakaian katun, warna pakaian penghuni yaitu abu-abu dan hitam, suhu mencapai jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 31 derajat Celcius. Penghawaan tidak membutuhkan, udara yang masuk baik, matahari ada cahaya pantulan matahari langsung yang masuk. Ini adalah pengamatan minggu kedua Senin 15 November 2021. Dan minggu ketiga Senin 22 November 2021, jenis yang diamati masih sama, hanya yang beda yaitu warna pakaian penghuni yaitu hitam dan suhu jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Minggu keempat masih sama saja, Senin 29 November 2021. Yang membedakan yaitu masih sama saja, yaitu warna pakaian penghuni yaitu warna biru dan suhu jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Penghawaan buatan yaitu tidak membutuhkan, udara yang masuk baik. Dan minggu kelima, minggu terakhir Senin 6 Desember 2021, yang diamatin masih sama, yaitu yang beda itu warna pakaian penghuni yaitu biru dongker, suhunya juga jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Dan yang lainnya masih sama saja. Kita masuk ke kamar tidur utama. Keterangan penghawaan yang masuk pada kamar tidur utama melalui bukaan jendela dan ventilasi. Terdapat bukaan yang dapat mengarahkan udara masuk ke ruangan selanjutnya. Ukuran bukaan jendela memiliki tinggi 2,2 meter dan lebar 0,4 meter, dan ventilasi memiliki tinggi 0,25 meter dan lebar 0,4 meter. Senin 8 November 2021. Minggu pertama Senin 8 November 2021. Nama ruangan yaitu kamar tidur utama. Ukuran ruangan 3,2 meter dan 3,25 meter. Aktivitas membuka jendela, jumlah penghuni 2 orang, pakaian penghuni katun, warna pakaian penghuni yaitu abu-abu dan merah, suhu jam 12 mencapai 28 derajat Celcius, jam 1 mencapai 30 derajat Celcius, jam 2 mencapai 30 derajat Celcius. Penghawaan tidak dibutuhkan, udara yang masuk cukup, matahari tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk, melainkan hanya pantulan dari sinar depannya. Minggu kedua yaitu Senin 15 November 2021, yaitu jenis pengamatannya masih sama, kamar tidur utama. Yang membedakan hanya warna pakaian dan suhu. Warna pakaian yaitu merah dan hitam. Suhu pada minggu kedua yaitu jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 31 derajat Celcius. Penghawaan buatan tidak membutuhkan, udara yang masuk cukup, matahari tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk. Dan minggu ketiga sama saja,
yaitu Senin 22 November 2021. Yang beda hanya warna pakaian penghuni dan suhu. Yaitu warna pakaian itu merah, suhunya jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Selainnya sama semua. Dan minggu keempat masih sama saja, 29 November 2021. Yang membedakan hanyalah warna pakaian penghuni, suhu. Warna pakaian penghuni yaitu hitam, suhu ruangan yaitu jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, dan jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Selainnya sama semua. Minggu kelima masih sama saja, 6 Desember 2021. Yang lainnya masih sama, yang membedakan hanya warna pakaian penghuni dan suhu. Warna pakaian penghuni yaitu hitam, suhu ruangan jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Selainnya sama. Kita lanjut ke ruang dapur. Keterangan, pengawaan yang masuk pada ruang dapur melalui bukaan boven. Angin yang masuk mengarah ke arah dapur saja. Ukuran bukaan boven memiliki tinggi 0,2 meter dan lebar 0,2 meter. Tebal analisis ruang dapur. Minggu pertama, Senin 8 November 2021. Nama ruangan yaitu ruang dapur. Ukuran ruangan yaitu 4 meter x 5,2 meter. Aktivitas memasak. Jumlah penghuni 2 orang. Jenis pakaian penghuni katun. Warna pakaian penghuni abu-abu arni. Suhu jam 12 mencapai 28 derajat Celcius, jam 1 mencapai 30 derajat Celcius, jam 2 mencapai 30 derajat Celcius. Pengawaan buatan itu tidak membutuhkan karena masih ada angin yang masuk ke dalam ruangan dapur. Udara yang masuk cukup, matahari tidak ada cahaya matahari langsung yang masuk. Ini pengamatan 8 November 2021. Minggu kedua masih sama saja, kita analisis ruang dapur. Yang membedakan hanya jumlah penghuni. Pada 15 November 2021 ada 3 orang. Jenis pakaian penghuni katun. Warna pakaian penghuni abu-abu hitam. Suhu jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 31 derajat Celcius. Selainnya sama semua. Masih sama minggu ketiga yaitu ruang dapur. Yang membedakan masih sama saja yaitu jumlah penghuni 2 orang, jenis pakaian penghuni katun, warna pakaian penghuni hitam dan merah, suhu jam 12 mencapai 30 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 30 derajat Celcius. Selainnya sama semua. Minggu keempat masih sama, yaitu yang beda hanya jumlah penghuni 2 orang, jenis pakaian penghuni katun, warna pakaian penghuni hitam merah, suhu yaitu mencapai jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Ini adalah pengamatan Senin 29 November 2021. Dan minggu 5, minggu terakhir masih sama yaitu analisis ruang dapur. Yang membedakan masih sama saja yaitu jumlah penghuni 2 orang, jenis pakaian penghuni katun, warna pakaian penghuni yaitu hitam biru dongker, suhu jam 12 mencapai 31 derajat Celcius, jam 1 mencapai 31 derajat Celcius, jam 2 mencapai 32 derajat Celcius. Selainnya sama semua. Dan kita masuk ke pembahasan kebisingan. Pengertian kebisingan. Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya. Bising dapat diartikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari aktivitas alam seperti bicara dan aktivitas buatan manusia seperti penggunaan mesin. Kita langsung saja mengamati kebisingan pada ruang saya yaitu ruang tamu. Keterangan kebisingan yang masuk pada ruang tamu terdengar jelas. Pada hari itu aktivitas di luar ruangan sangat banyak dan banyak kendaraan berlalu lalang di depan rumah saya. Tabel analisis ruang tamu. Minggu pertama, Senin 29 November 2021. Nama ruangan yaitu ruang tamu. Ukuran ruangan 4 meter x 5,2 meter.
Aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan dan pekerja kayu. Jenis kebisingan yaitu knalpot motor dan suara kayu mesin. Kebisingan pada jam 12 itu bising, pada jam 1 bising, jam 2 bising. Kebisingan yang masuk yaitu bising. Tabel analisis ruang tamu minggu kedua. Nama ruangan masih sama. Ruang tamu, ukuran ruangan 4 meter x 5,2 meter. Aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan, pekerja kayu, dan suara pekerja tukang. Jenis kebisingan yaitu knalpot motor, suara mesin kayu, dan suara tukang. Kebisingan yaitu jam 12 itu bising, jam 1 bising, jam 2 bising. Kebisingan yang masuk yaitu bising. Ruang keluarga. Kebisingan yang masuk pada ruang keluarga adalah terusan dari ruang tamu. Pada hari itu, aktivitas di luar ruangan sangat banyak dan banyak kendaraan berlalu lalang di depan rumah saya. Maka dari itu, kebisingan masih terdengar jelas walaupun sudah di ruang tengah ataupun ruang keluarga. Analisis ruang keluarga. Minggu pertama yaitu nama ruang tamu, ukuran ruang 4 meter x 5,2 meter, aktivitas lalu lalang kendaraan dan pekerja kayu, jenis kebisingan knalpot, suara mesin kayu. Kebisingan jam 12 yaitu bising, jam 1 bising, jam 2 bising. Kebisingan yang masuk yaitu bising. Minggu kedua yaitu sama saja masih ruang keluarga, yaitu ukuran ruang yaitu 4 meter x 5,2 meter. Aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan, pekerja kayu, dan suara pekerja tukang. Jenis kebisingan yaitu knalpot motor, suara mesin kayu, dan suara tukang. Kebisingan yaitu jam 12 bising, jam 1 bising, jam 2 bising. Kebisingan yang masuk yaitu bising. Ruang kamar tidur anak. Kebisingan yang masuk pada ruang kamar tidur anak terdengar jelas karena ruang tidur anak berada di depan. Pada hari itu, aktivitas di luar ruangan sangat banyak dan banyak kendaraan berlalu lalang di depan rumah saya. Tabel analisis ruang kamar tidur anak. Senin 29 November 2021. Nama ruangan yaitu ini belum saya rubah. Lanjut saja. Aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan dan pekerja kayu. Jenis kebisingan knalpot motor dan suara mesin kayu. Kebisingan jam 12 yaitu bising, jam 1 bising, jam 12 bising. Kebisingan yang masuk adalah bising. Tabel analisis ruang kamar tidur anak yang minggu kedua yaitu 6 Desember 2021. Aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan pekerja kayu, lalu lalang kendaraan, pekerja kayu, dan suara pekerjaan tukang. Jenis kebisingan yaitu knalpot motor, suara mesin kayu, dan suara tukang. Kebisingan jam 12 yaitu bising, jam 1 bising, jam 2 bising. Kebisingan yang masuk yaitu bising. Ruang kamar tidur utama. Kebisingan yang masuk pada ruang tamu terdengar jelas, sama seperti ruang keluarga atau ruang tengah. Kamar tidur utama bersebelahan dengan ruang keluarga. Pada hari itu, aktivitas di luar ruangan sangatlah banyak dan banyak kendaraan berlalu lalang di depan rumah saya. Tabel analisis ruang kamar tidur utama. Senin 29 November 2021. Maaf sebelumnya ini nama ruangan dan ukuran ruangan belum saya ganti. Kita langsung saja. Aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan dan pekerja kayu. Jenis kebisingan yaitu knalpot motor dan suara mesin kayu. Kebisingan jam 12 yaitu bising, jam 1 bising, jam 2 bising. Kebisingan yang masuk adalah bising. Dan yang kedua yaitu tabel analisis ruang kamar tidur anak. Kamar tidur utama minggu kedua yaitu 6 Desember 2021. Aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan, pekerja kayu, dan suara pekerja tukang. Jenis kebisingan yaitu knalpot motor, suara mesin kayu, dan suara tukang. Kebisingan adalah jam 12 bising, jam 1 bising, jam 2 bising. Kebisingan yang masuk adalah bising. Ruang dapur. Kebisingan yang masuk pada ruang dapur tidak terdengar jelas karena dapur berada paling bagian belakang, sedikit masih terdengar. Walau hari itu aktivitas di luar ruangan sangat banyak dan banyak kendaraan berlalu lalang di depan rumah saya. Tabel analisis ruang dapur. Senin 29 November 2021. Aktivitas luar ruangan, lalu lalang kendaraan dan pekerja kayu. Jenis kebisingan yaitu knalpot motor dan suara mesin kayu. Kebisingan yaitu pada jam 1, jam 12 tidak terlalu bising.
Jam 1 tidak terlalu bising. Jam 2 tidak terlalu bising. Kebisingan yang masuk adalah sedang, tidak terlalu bising. Minggu kedua, aktivitas luar ruangan yaitu lalu lalang kendaraan dan bekerja kayu, knalpot motor dan mesin suara mesin kayu. Kebisingan yaitu jam 1 tidak terlalu bising, jam 12 tidak terlalu bising, jam 1 tidak terlalu bising, jam 2 tidak terlalu bising. Kebisingan yang masuk adalah sedang, tidak terlalu bising. Kesimpulan nomor 1 yaitu tidak terlalu banyak aktivitas yang dilakukan pada pengamatan. 2. Bukaan yang digunakan banyak menggunakan pintu dan jendela dan adapun pula boben. Yang ketiga, karena cuaca ketika pengamatan selalu dalam keadaan mendung sehingga ruangan di dalam rumah tidak terasa gerah ataupun panas. 4. Kebisingan yang masuk ke dalam rumah termasuk merata dan semua masih terdengar suara dari luar, walau semakin ke belakang kebisingan semakin tidak jelas terdengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.